Apa prank terparah di muka bumi? Enggak tahu enggak. Nyuruh sembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi. Ditanya kepada beliau, apa kemunafikan itu? Satu orang tabi'in bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, engkau mengaku Islam tapi engkau tidak mengamalkannya. Ini menurut Hudzaifah. Ini definisi yang pekah sekali ya. Engkau mengaku Islam tapi engkau tidak mengamalkannya. Muslim tapi tidak sholat. Muslim tapi tidak puasa. Muslim tapi masih melanggar buat dosa. Ini beliau menganggap ini adalah munafik. Dan kita sudah tahu orang yang paling kenal munafik siapa? Hudzaifah. Berarti ini definisi yang sangat luar biasa dan kuat untuk dijadikan sebagai referensi tentunya. Begitu pula dengan, tentu banyak contoh-contoh masalah ini ya. Begitu pula dengan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah, Nabi SAW melihat anak ini punya potensi yang luar biasa, dia bisa dititipkan rahasia. Kalau disampaikan sesuatu, jangan sampaikannya, iya enggak, udah. Coba bandingkan, misal contoh kasus banyak diantara kita begitu ya. Temannya bilang, saya mau cerita sama kamu ya, tapi tolong jangan ceritain orang. Biasa kan dia bilang iya. Tapi nanti dia bilang lagi sama temannya, ada yang itu cerita, katanya jangan cerita orang. Ya. Tapi dia sekarang cerita, jadi kamu jangan cerita orang. Bagaimana cara yang bisa dikatakan seperti ini? Orang kalau dikatakan menyimpan rahasia teman-teman, rahasia. Simpan, memang sudah begitu. Dan itu potensi tidak semua orang miliki. Ada orang subhanallah kita korek apapun dia tidak sampaikan. Dan itu ada pada diri Hudzaifah radhiyallahu anhu. Asal dia tahu ini kebenaran, dia berpegang. Kalau Rasulullah SAW bilang jangan disampaikan, jangan disampaikan. Sudah selesai. Dan sesuatu yang sangat penting berhubungan dengan Hudzaifah adalah beliau sangat mengetahui nama-nama ya, secara pribadi semua orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan Nabi tunjuk, hai Hudzaifah, fulan munafik, fulan, semua. Banyak ini, ratusan orang-orang munafik di Madinah, semua dihafal sama Hudzaifah. Hudzaifah tahu, tapi Nabi bilang, jangan sampaikan. Maka Hudzaifah tidak menyampaikan satupun nama munafik itu. Kadang-kadang sholat di sebelahnya. Hudzaifah tahu, tapi Hudzaifah nggak bilang, ini munafik nih. Kira-kira, kalau antum di posisi Hudzaifah, ini orang munafik jangan bilang ya, bilang nggak? Jujur. Sampai Umar bin Khattab pernah datang bertanya, hai Hudzaifah, apakah saya dihitung sama Nabi termasuk orang munafik? Umar bertanya, karena Nabi nggak sampaikan, padahal Umar itu mertua Nabi kan, Nabi nggak sampaikan. Kata Hudzaifah, tidak, dan demi Allah mulai hari ini saya tidak akan sampaikan kepada siapapun. Kalau ada lagi yang nanya seperti kamu, saya nggak mau bilang lagi. Kata Hudzaifah, jadi beliau luar biasa. Jadi nama-nama orang munafik yang makarnya sangat berbahaya dalam Islam itu disampaikan oleh Nabi SAW hanya kepada satu orang, Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang lain tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Dia tahu semuanya. Dan termasuk orang yang Rasulullah SAW tugaskan untuk memata-matai para munafikin itu. Datangi tempat mereka, ini rumah mereka, lihat apa yang mereka lakukan, laporkan ke saya. Itu luar biasa, perilaku yang tidak semua sahabat lakukan. Karena ini tidak gampang ya. Karena kalau bergabung sama orang-orang munafik teman-teman sekalian, lisan mereka umumnya itu selalu pintar berbicara. Sehingga kita kalau bergabung sama mereka bisa kita yang terpengaruh. Sama isunya, sama gosipnya, sama apa ini memang luar biasa mereka itu. Orang-orang munafik dihiasi oleh syaitan dengan kemahiran seperti itu. Membolak-balikan fakta itu sudah sifat mereka dari zaman Nabi SAW. Itu bahaya sekali. Dan ini butuh seseorang kalaupun berbaur sama mereka, harus dia tidak terpengaruh. Makanya tidak semua sahabat. Kita kan mudah terpengaruh ya. Teman kita bilang lapar, kita jadi lapar. Teman kita bilang mau kencing, kita jadi mau kencing. Gampang. Apalagi kalau sudah ceritain berita-berita tentang hal-hal yang besar, maka kan pasti akan lebih luar biasa. Jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu ini khusus. Dia punya tugas, yang pertama mengetahui nama-nama munafik semuanya. Yang kedua, dia juga mengawasi gerak-gerik mereka. Ya. Serta memperhatikan gerakan mereka, plus ditambah lagi oleh Nabi SAW, dia punya tugas untuk membendung bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini pelajaran juga teman-teman sekalian ya, bahwasanya orang munafik di tengah-tengah umat Islam itu akan ada sampai menjelang hari kiamat. Jangan terpengaruh dengan nama. Namanya bisa nama Islam,
Tapi kita bisa lihat dari ciri globalnya. Benci dengan Islam, benci dengan orang-orang yang saleh, selalu mencari-cari kesalahan Al-Quran. Ciri-ciri munafik sudah ada dari zaman Nabi, jelas. Al-Quran bilang enggak, dia bilang boleh. Ini ciri kemunafikan. Orang-orang yang patuh kepada agama diolok-olok. Memang itu sudah begitu mereka lakukan di zaman Nabi SAW. Dan ini malah munafik yang tulen. Jadi munafik ada dua ya. Ada munafik yang tulen, ini artinya memang betul-betul dia bukan Islam, bukan Islam. Namanya Islam, pura-pura pakai nama Islam, berpenampilan seperti kaum muslimin, menggunakan retorika bahasa seperti umat Islam, begitulah. Hafal beberapa ayat, tapi dia seperti Abdullah bin Abi Salul di zaman Nabi SAW. Jelas, satu Madinah tahu kalau dia orang munafik. Cirinya dari mana? Selalu begitu. Kalau Nabi SAW berikan instruksi A, dia bilang enggak. Nabi bilang medan jihad, panas, nggak usah jihad. Sedekah, ini orang riak nih, sengaja supaya orang tidak sumbang gitulah. Dia selalu masuk ke muslimin untuk menghadang perbuatan baik itu. Sampai orang-orang munafik di Madinah yang tulen ini kadang-kadang kalau ada waktu Nabi SAW panggil perang Tabuk, ayo perang, jihad. Ada Nabi SAW bilang bersedekahlah. Ada sahabat datang bawa banyak sekali harta. Tidak disebutkan nama orang ini, tapi harta banyak sekali dibawa. Orang-orang munafik ada di situ. Bagaimana caranya supaya mereka mengkanter jihad ini atau minimal mengurangi potensinya? Gitu kan? Maka dia bilang, mereka saling bisik tapi sengaja. Mereka nyebar di majelisnya Nabi SAW lalu mereka sebarin apa? Ini orang riak nih. Ya, ini orang riak, ini bawa-bawa harta banyak begini. Padahal orang itu ikhlas saja datang. Dan tersebar di antara muslimin tidak sedikit mereka terpengaruh dengan gosip seperti itu. Oh iya mungkin riak nih, benar nih. Akhirnya orang jadi gibah, berdosa. Itu perilaku yang mereka tunjukkan. Tidak lama kemudian sahabat ini kan dia tidak dengar. Sahabat ini kemudian jalan. Ada sahabat lagi datang bawa cuma satu piring kecil kurma. Dia nggak punya kecuali itu, gitu kan? Lalu dia mengatakan ya Rasulullah ini yang saya punya. Nabi SAW terima. Munafik ini bicara lagi dalam majelisnya Nabi SAW. Tapi mereka pintar ya, sebar, menyebar. Sana ada di sana, ada di sana, ada seperti itu. Jadi ini bukan mustahil mereka lakukan di majelis-majelis kita. Mereka ada, nyebar. Saya nggak bilang di sini, insya Allah ada. Kalau ada itu urusan dia sama Allah, gitu kan. Alhamdulillah kita orang beriman kepada Allah nggak ada masalah. Tapi rupanya mereka sebarin berita apa lagi? Itu bisa apa itu satu piring kurma, pasukan besar. Padahal mereka sendiri nggak nyumbang. Mereka nggak nyumbang cuma supaya menghalang itu saja. Jadi ciri mereka begitu, selalu Islam dia berusaha bagaimana mengkanter. Kalau bisa membatalkan ya, kalau enggak kanter saja, gitu kan. Dan sudah biasa. Bukankah mereka yang sebarin fitnah? Aisyah berzina radhiyallahu anha, istri Nabi dituduh berzina. Ya, gitu. Apalagi kalau cuma seorang dai, seorang kecil sekali. Nabi aja mereka sudah fitnahin, apalagi orang biasa. Seperti itulah, ya. Itu ciri. Dan ini ada teman-teman di tengah-tengah kaum muslimin. Kita harus berhati-hati dari orang-orang munafik, karena orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Orang kafir jelas-jelas kekafirannya. Kita tahu kafir, ini enggak. Berwajah kita, berbicara dengan bahasa kita, gitu kan. Tapi cirinya ada. Kalau ada orang seperti ini, maka kita harus berhati-hati dari mereka. Karena selalu pembicaraannya pasti tertuju kepada masalah menghadang Islam atau mencari celah supaya potensi yang ada itu bisa tertahan. Seperti itulah. Kalau masalah ciri orang munafik, yang kalau berbicara dusta, kalau dia berjanji dia pungkiri, kalau ada ini pada seseorang, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, ini ciri-ciri yang bisa membawa kepada munafik yang besar tadi. Jadi munafik yang pertama yang tulen ini yang berbahaya. Kalau orang munafik yang kedua hanya ada ciri kemunafikan padanya, gitu kan? Maka ini mungkin masih bisa dinasihatin, karena semua orang bisa bohong. Nggak mungkin orang bohong lalu kita bilang dia munafik, enggak. Tapi ada padanya sifat kemunafikan. Mungkin dia muslim tapi lemah imannya. Seperti itulah ya. Tapi di sini teman-teman ada informasi penting tentang masalah adanya kemunafikan dan Nabi SAW informasikan itu. Bayangkan pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya itu Hudzaifah masih hidup, gitu kan? Jadi Umar bin Khattab kalau mau nunjuk satu gubernur di satu wilayah, tanya Hudzaifah dulu. Ini yang saya mau tunjuk fulan, munafik bukan? Karena dia tahu, gitu kan? Kebanyakan Hudzaifah tidak jawab. Hudzaifah tidak jawab. Setelah penobatan gubernur-gubernur ini, pernah satu kali Umar tanya, "Hai Hudzaifah, ada enggak di antara gubernur saya munafik? Hidup dari zaman Nabi, tapi munafik yang benar." Kata Hudzaifah, "Ada satu orang." Kata Umar, "Siapa?" Kata Hudzaifah, "Saya tidak mau bilang." Bukan urusan saya itu menyebutkan namanya.
Lalu kata Hudzaifah, Allah memberikan ilham kepada Umar, akhirnya Umar tahu siapa orang itu dan dipecat. Bayangkan Umar bin Khattab kecolongan. Jadi gubernur, karena alimnya kelihatan. Umar kan kasih syarat, harus alim, faham, hafal Quran, segala macam. Begitu keadaannya itu si munafik tuh. Itu luar biasa, berarti ada di tengah-tengah umat gitu kan. Jangan terpengaruh dengan penampilan-penampilan saja. Tentu kita bersangka baik dengan muslim yang kita lihat. Tapi kalau ada ciri seperti ini, ada orang menjelaskan hukum agama sudah benar, oh enggak ini, mulai di kantor, ini kalau kebenaran di kantor ini ciri-ciri sudah jelas. Kan gitu. Dan ini penting teman-teman sudah diketahui. Dan penting juga yang lainnya adalah, kalaupun kita tahu orang munafik, pelajaran yang diajarkan baginda Nabi SAW kepada Hudzaifah dan kepada kita semua, bukan untuk diekspos. Walaupun kita tahu, bukan berarti kita ekspos nih munafik nih begini-begini, enggak. Tidak usah kita ekspos, karena memang Nabi SAW suruh jaga. Padahal waktu itu Nabi kan bisa bilang, ini orang munafik nih semua, si fulan, keluarkan dari Madinah, bisa saja. Bersihkan Madinah dari mereka, tapi enggak. Kenapa Nabi SAW suruh tetap tinggal? Karena mereka walaupun ada keburukan, masih bisa dianggap mad'u. Masih bisa dianggap orang yang boleh didakwahi. Karena banyak diantara orang munafik di zaman Nabi SAW yang sadar. Yang sadar setelah ikut berperang dengan Nabi SAW, setelah ikut dalam majelis beliau. Walaupun ada di antara mereka yang tidak sadar, memang jelas-jelas seperti itu. Ini pelajaran teman-teman sekalian yang perlu kita ambil.